Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Husain dengan NIM 2405 055 00019 dari kelas A, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia sastra. A few moments later. Jadi, teori sastra itu adalah salah satu cabang dari ilmu sastra yang membantu kita memahami, menafsirkan, dan menilai karya sastra secara lebih mendalam. Melalui teori sastra, kita bisa tahu bagaimana cara menikmati karya sastra, bukan hanya dari ceritanya, tetapi juga dari makna, nilai, dan keindahan bahasa yang digunakan. Selanjutnya, tujuan teori sastra. Adapun tujuan teori sastra yang pertama, membantu pembaca memahami makna karya sastra. Karya sastra sering mengandung makna yang dalam dan tidak langsung, sehingga teori sastra membantu kita untuk menafsirkannya dengan benar. Teori yang kedua, memberikan dasar ilmiah dalam menganalisis karya sastra. Artinya, kita tidak menilai karya sastra hanya berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan teori dan konsep yang jelas. Nah, tujuan ketiga itu menjelaskan hubungan antara karya sastra, pengarang, dan masyarakat. Karena pada dasarnya setiap karya sastra lahir dari kondisi sosial, budaya, dan pengalaman pribadi pengarangnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa apresiasi terhadap karya sastra. Dengan memahami teori sastra, kita bisa lebih menghargai karya sastra sebagai bentuk ekspresi manusia yang penuh nilai dan makna. Adapun fungsi teori sastra, yang pertama, memberi kerangka analisis. Teori sastra membantu pembaca dan peneliti memahami unsur-unsur karya sastra, tema, tokoh, alur, gaya bahasa, dan lain-lain secara terarah dan objektif. Yang kedua, menjadi dasar kritik sastra. Teori sastra digunakan sebagai alat atau acuan dalam menilai kualitas dan makna karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap makna dengan teori sastra. Pembaca dapat menafsirkan pesan, simbol, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra lebih mendalam. Yang keempat, membedakan pendekatan dan aliran sastra. Teori sastra membantu mengenali berbagai pendekatan, atau misalnya strukturalisme, feminisme, postmodernisme dalam memahami karya. Yang kelima, mengembangkan ilmu sastra. Teori sastra memperkaya kajian ilmiah dalam bidang sastra dan mendorong munculnya penelitian serta pemikiran baru. Dalam mempelajari karya sastra, ada beberapa teori atau pendekatan yang biasa digunakan. Yang pertama, teori mimesis. Teori ini berasal dari filsuf Yunani, Plato dan Aristoteles. Menurut teori mimesis, karya sastra adalah tiruan dari kenyataan hidup. Artinya, pengarang menulis berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Contohnya, novel yang menceritakan kehidupan masyarakat, desa atau kisah perjuangan rakyat melawan ketidakadilan. Yang kedua, teori ekspresif. Dalam teori ini, karya sastra dianggap sebagai ungkapan perasaan dan pikiran pengarang. Jadi, karya sastra mencerminkan isi hati dan pengalaman pribadi pengarang. Misalnya, puisi yang ditulis saat seseorang sedih, kecewa, atau jatuh cinta. Yang ketiga, teori objektif. Teori objektif menilai karya sastra hanya dari struktur dan unsur dalam karya itu sendiri. Pendekatan ini tidak memperhatikan siapa pengarangnya atau siapa pembacanya. Fokusnya ada pada unsur intrinsik seperti alur, tema, tokoh, dan gaya bahasa. Contohnya, menganalisis puisi hanya dari bunyi, diksi, dan makna yang terkandung di dalam teks. Yang keempat, teori pragmatik.
Teori ini menekankan tanggapan dan reaksi pembaca terhadap karya sastra. Sebuah karya dianggap berhasil jika mampu menyentuh, menginspirasi, atau memberi pengaruh emosional kepada pembacanya. Yang kelima, teori sosiologis. Pendekatan sosiologis melihat karya sastra sebagai cerminan kehidupan masyarakat. Karya sastra tidak lahir di ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada zamannya. Contohnya novel Siti Nurbaya, mencerminkan budaya perjodohan di masa lampau. Dan yang keenam, teori psikologis. Teori ini menghubungkan sastra dengan aspek kejiwaan, baik dari sisi pengarang maupun tokoh dalam cerita. Melalui teori psikologis, kita bisa memahami konflik, batin, emosi, dan kepribadian tokoh. Contohnya novel yang menggambarkan perjuangan seseorang melawan rasa takut atau trauma masa lalu.